Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan sukacita, tapi juga mengucap syukur sebab Engkau yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Engkau telah bangunkan kami dari istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga dan memberkati petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami masih miliki karena Tuhan yang mengizinkan kami ada, memungkinkan kami boleh hidup di hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau beri, umur panjang, kesempatan untuk kami boleh hidup di hari ini. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami mengerti, dan itu termaterai dalam hati kami, bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 pada ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Ayat 20, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Ayat 21, dan telah menyediakan di sana tempat untuk kabut. Ulang ya. Ayat 21, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang membuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, janji manusia itu bisa mengecewakan, tapi janji Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Amin. Di ayat 20 perhatikan, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak orang yang suka berjanji.
tapi sangat jarang orang bisa menepati apa yang dijanjikan. Iya toh? Janji yang tidak ditepati atau diingkari pasti akan menimbulkan rasa kecewa. Kecewa. Terlalu. Ya kan? Karena terlalu itulah yang menyanyikan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya kan? Nah, seorang gadis kecewa terhadap kekasihnya karena janji untuk dinikahi ternyata hanyalah janji palsu. Haleluya. Tapi janji, tinggal janji di bibirmu. Nah, itu lagu 80-an ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kekecewaan karena tidak menepati janji. Orang kalau kecewa terhadap janji yang tidak ditepati itu bisa bunuh diri itu ya. Harus diwaspadai itu ya. Itu bisa mengalami goncangan jiwa dan bisa mengalami goncangan otak ya, sehingga bisa berakibat orang dengan gangguan kejiwaan ya kan. Haleluya. Iya, banyak orang ada orang yang mengalami gangguan ya, orang dengan gangguan kejiwaan ya karena kecewa terhadap janji. Nah, jadi bukan hal yang mengejutkan lagi bila manusia mudah sekali mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Buktinya lagu itu ada kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia karena manusia memiliki banyak keterbatasan dan mudah sekali berubah. Di Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sampai hari ini, sadar atau tidak, kita seringkali berharap dan terlena dengan janji-janji orang lain yang kita percayai dapat menolong kita. Mungkin saja orang tersebut adalah orang kaya, teman dekat, saudara, mungkin juga orang tua atau pemimpin rohani atau orang yang berpangkat sekalipun. Saya mau katakan dengan baik Bapak Ibu, berhentilah berharap kepada manusia dan mengandalkannya sebelum saudara mengalami yang namanya kekecewaan. Berhentilah berharap pada manusia. Jangan berharap sama manusia. Mending kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-31 pada ayat pertama dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Ya kan? Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ya. Nah, jadi mari kita hanya mengandalkan Tuhan, berpegang pada janjinya Tuhan. Amin. Iya, dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya. Ya kan? Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersyukurlah bila saat ini kita mengalami kekecewaan karena janji-janji manusia.
Sebab kalau saudara belum pernah kecewa, saudara akan terus berharap pada janji manusia. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami kekecewaan, ya kita bersyukur. Iya kan? Iya, kita bersyukur. Ya. Kalau saat ini saudara mengalami kekecewaan karena janji-janji manusia. Sebab terkadang hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk memberi pelajaran berharga kepada kita. Dan supaya mata rohani kita terbuka bahwa menaruh pengharapan kepada manusia hanya akan berujung kepada kecewa. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berharaplah hanya kepada Tuhan dan andalkan Dia saja dalam segala hal. Setuju? Katakan haleluya 12 kali. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti dan pasti akan ditepatinya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 10 dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Maka mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan kalau saudara mengalami kekecewaan hari ini, ya sadar bahwa saudara telah salah menaruh harapan pada manusia. Mari kita hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan. Sebab janji manusia bisa mengecewakan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami hanya berharap sama Tuhan. Sebab Engkau menepati janji yang telah Engkau ucapkan. Dan saat ini kami yang pernah menaruh harap pada manusia, kami yang sudah pernah mengalami kecewa, kami bersyukur melalui peristiwa itu kami dibukakan mata rohani kami bahwa bersandar kepada manusia, berharap kepada janji manusia akan mengecewakan. Karena itu kami tidak akan pegang janji manusia, tapi kami akan pegang janji Tuhan dan bersandar pada Tuhan saja. Engkau maha kuasa, Engkau maha baik, Engkau sungguh memperhatikan kami, sekali-kali tidak membiarkan meninggalkan kami. Dan semua janji-Mu yang baik bagi kami pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja kegiatan mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada